Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nada Nadiatul Nabila, mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan jelaskan cara pengoperasian data ANOVA dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja, yang pertama yaitu kita siapkan data, di mana saya mengambil judul analisis perbedaan nilai ujian siswa terhadap cara belajar otodidak, bimbingan maupun secara visual. Nah, di sini saya sudah mempunyai 30 data dengan masing-masing belajar otodidak dengan masing-masing nilai, belajar bimbingan dengan nilai sekian, dan belajar visual dengan nilai sekian. Langkah yang pertama yaitu kita ke aplikasi SPSS sendiri. Nah, ketika sudah terbuka, kita kembali pada data, di mana kita bisa mengcopy dari data pertama hingga data ke-30. Copy, terus kita ke aplikasi SPSS. Nah, pada aplikasi SPSS ini kita ke kolom pertama, klik kanan, paste. Nah, ketika muncul seperti ini, pada kolom kanan data pertama kita klik 1 lalu enter. Nah, ketika muncul angka 1, copy pada angka 1. Yang selanjutnya yaitu dari data ini kita paste sehingga akan muncul angka 1 seperti ini. Yang selanjutnya yaitu pada data kedua, yaitu nilai belajar dengan cara bimbingan. Sama seperti cara yang tadi, yaitu kita copy pada data ke-30 ini ke aplikasi SPSS, letakkan di bawah sini, klik kanan, paste. Nah, ketika sudah seperti ini, klik angka 2 lalu enter, copy lalu paste hingga data ke-6. Nah, selanjutnya yaitu pada data ketiga, di mana nilai belajar secara visual. Di sini kita enter dengan copy, lalu kita paste hingga data ke terakhir. Nah, apabila sudah selesai dari data 1 hingga data ke 90, kita ke variable view, di mana di sini kita bisa mengubah nama. Di sini saya mengubah namanya dengan nama nilai. Dan di sini ubah nilai ya teman-teman. Di sini kita ubah cara belajar. Setelah kita klik di sini, maka kita ke value pada non. Nah, di sini ada tiga titik, kita klik. Ketika muncul seperti ini, kita klik angka 1. Nah, kita sesuaikan di mana label ini sesuaikan dengan label yang sudah ada pada data di sini. Yang pertama yaitu belajar otodidak. Kita add, lalu yang kedua klik 2 yaitu belajar tutor.
atau bimbingan. Kita klik add. Nah, yang selanjutnya yaitu ada 3. Kita klik belajar visual. Nah, ketika sudah selesai dari ketiga ini, kita klik OK. Apabila sudah, kita ke data view. Nah, di mana pada data di sini ininya juga sudah berbeda ya. Dari belajar otodidak, terus belajar visual sudah berbeda. Apabila sudah seperti ini, kita ke analyze compartment. Nah, di sini kita pilih pada bagian one way nilai kita pindah ke dependent list. Nah, untuk cara belajar kita pindah ke faktor. Yang selanjutnya kita ke post hoc dulu ya teman-teman. Nah, kita pada bagian ini kita centang pada bagian LSD, terus klik continue. Oke. Nah, sudah muncul seperti ini ya teman-teman. Dengan diketahui pada tabel ANOVA yaitu nilai F hitungnya yaitu sebesar 72,799 dan nilai signifikannya yaitu 0,006. Nah, untuk mengcopy pada ANOVA ini bisa klik kanan, copy as, terus kita copy image. Nah, untuk mempresentasikan pada hasil tabel ANOVA ini, kita sudah ada edisinya teman-teman. Di kanan terus kita paste. Nah, di sini sudah diketahui bahwa nilai F hitungnya itu ada 72,799 dan nilai signifikan ada 0,000. Nah, dengan dasar pengambilan keputusan 1 yaitu apabila nilai F hitung itu lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Sedangkan apabila nilai F hitung itu lebih besar daripada T tabel, maka H1 diterima. Nah, berhubungan F hitung pada tabel ANOVA ini 72,799, kita bandingkan dengan tabel ya teman-teman. Nah, untuk T tabelnya sendiri Nah, untuk berdasarkan dasar pengambilan keputusan 1 di mana F tabelnya yaitu 72,799. Nah, untuk melihat pada T tabel sendiri kita bisa ke sini ya teman-teman. Nah, di sini T tabel sudah ada. Nah, untuk melihat T tabel yang sebelah mana, kan di sini banyak ya. Kita ke sini. Pada tabel ANOVA sendiri itu ada DF. Nah, di sini ada with group di mana ada urutan ke-87 dan kolom kedua. Kita lihat pada T tabel sendiri ya, 87 pada kolom kedua berarti 1,666. Berarti T tabelnya yaitu ada 1,666, sedangkan F tabelnya ada 72,799. Nah, berhubungan F tabel itu lebih besar daripada T tabel, maka H1 diterima. Sesuai dengan ini ya teman-teman. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan 1 diketahui bahwa hitung adalah sebesar 72,799 lebih besar daripada F tabel di mana ada sekian sehingga H1 diterima. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan 2 yaitu apabila nilai signifikan itu lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima, dan apabila nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 maka H1 diterima. Nah, untuk melihat pada nilai signifikan di sini kita bisa melihat pada tabel ANOVA yaitu di sini ya teman-teman. Nah, berhubung pada tabel ANOVA nilai signifikannya yaitu 0,000 maka H1 diterima. Terdapat pada tabel ANOVA ini bisa diputuskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan nilai ujian siswa terhadap cara belajar otodidak bimbingan dan visual karena
uji hasil ANOVA menunjukkan hasil yang signifikan, maka perlu dilakukan uji lanjut. Dalam hal ini menggunakan LSD. Nah, untuk ini uji lanjut ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan nilai dengan membandingkan antara cara belajar otodidak, bimbingan maupun visual. Adapun hasil uji lanjut LSD ini diperoleh pada hasil tabel multiple comparison. Nah, yang tabel pada sini ya teman-teman. Nah, yang ini kita klik copy as, terus kita copy image. Nah, kita bisa letakkan di sebelah sini. Tekan di sini ya teman-teman. Klik kanan, paste image. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, pada tabel multi comparison ini sudah bisa dihasilkan, ini ada belajar otodidak, belajar tutor bimbingan maupun belajar visual. Ini bisa menjelaskan secara terperinci apakah dari seluruh cara belajar ini apakah ada nilai yang signifikan, nilai signifikan yang sama atau berbeda. Nah, untuk itu kita jelaskan di sini. Nah, untuk pada ini kita bisa dijelaskan pada hipotesis yang diajukan pada uji lanjut ini, yaitu H0 tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan, yaitu nilai ujian siswa terhadap cara belajar otodidak, bimbingan maupun visual. Nah, yang H1 ini terdapat perbedaan nilai ujian siswa terhadap cara belajar otodidak, bimbingan maupun visual. Nah, kita bisa lihat di pada tabel ini. Berdasarkan tabel tersebut, dasar pengambilan keputusan yang sama, yaitu apabila nilai signifikannya itu lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima, sedangkan apabila nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05 maka H1 diterima. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai ujian siswa tersebut cara belajar otodidak, bimbingan maupun visual adalah sebesar 0,000, yaitu lebih kecil daripada 0,05. Bisa dilihat dari sini ya, nilai pada multi comparison pada nilai signifikan yaitu ada 0,00 dimulai dari belajar otodidak, belajar tutor atau bimbingan maupun belajar secara visual. Nah, pada hal tersebut bisa disimpulkan ya teman-teman bahwa dasar pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai ujian siswa terhadap cara belajar otodidak, bimbingan maupun visual adalah sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,5 maka H1 diterima. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.